Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study about the speech community. So here is our brain mapping. A group of people that we call as community, and then from community we got a speech community. Okay. We will also study about kind of speech community, for example, New York speech, London speech, and then South African speech. Next, we are also study about what is the relationship network and repertoire with speech community. Okay, every area has different communities, right? For instance, bus community, the people who love beautiful bus. Photography, the people who love photograph. Each community has their own style to express some case. Jadi semua komunitas itu memiliki bahasa tersendiri untuk membuat mereka berbeda dengan yang lain. Misalnya saja ketika kita naik bus, ada seorang mengatakan, "Nganjuk KL ya mas?" Oke. Kalau nggak biasa naik bus, pasti nggak ngerti. Oke. Biasanya, jika penumpang membayar karcis dengan menggunakan KL, itu biasanya harganya jauh lebih murah. Nah, KL di sini artinya adalah kartu langganan. Oke. Nah, satu lagi nih, misalnya di bus itu juga koneknya bilang, "Goyang bang." Oke, artinya itu bukan supir yang harus bergoyang atau bukan bus yang bergoyang. Artinya adalah mendahului dengan arus yang berlawanan. Oke. Selanjutnya adalah for trader. Oke. When traders say open position means orang yang melakukan trading itu bersiap-siap untuk memasang harga. Oke. Lalu biasanya ada juga istilah candle. Candle di sini adalah bukan lilin yang sebenarnya, tapi candle di sini adalah grafik yang digunakan pada saat melakukan trading. Oke. Selanjutnya, photograph. Kadang ada istilah yang paling sering kita dengar. Nah, tuh kan gambar kamu bocor sih sebelah sini. Nah, bocor di sini adalah objek yang seharusnya tidak ada di dalam foto. Oke, itu yang disebut dengan bocor. Jadi ada sesuatu gambar yang tidak boleh masuk dalam frame dan ternyata terfoto termasuk, itu yang namanya dengan bocor. Okay. So, what is speech community? Speech community is a group of people that using the same language and share same dialect, words, grammar, rules of a language, so that they may communicate with each other. Speech community used by a group of community to show their existence. Okay, how about in English? English language, I mean. English language also has community. As we know, well, English well known in the world. Then most of the people communicate by using English language. But I have a question. Every people who learn English from Asia, Australia, Africa have similar linguistic with English in American or Britannia? Okay, the answer no. That is why English also different community, such as English Tagalog, okay, English Hindi, English African. Okay, that is just example. The linguistic character from each community was different, such as phonetic, phonology, morphology, semantic, and pragmatic in English communication was different. It based on their community, area, or habitual in communication. In another case, there is possible for some people from different area or country who speaking English, such as the native speaker. The answer yes. From our country, there are so many people who say something in English, such as native speaker. For example, is Agnes Mo. Okay, Agnes Mo is one of them. Intersected communities indicating that speaker of places to use expression indicate that there is some idea of how a typical person from each place speak. In a simple example, the people from Balinese, Batak, Sundanese, Maduris. Ketika kita melihat seseorang
yang berbicara dalam komunikasi tetapi tetap menempel pada dirinya logat asli di mana dia berada, itu yang disebut dengan intersecting communities. Oke. Misalnya orang Batak orang Sunda, orang Bali atau orang Madura itu kan kental banget ya bahasanya. Jadi ketika dia berkomunikasi menggunakan bahasa nasional, misalnya menggunakan bahasa Indonesia, tapi ciri khas dari orang Maduranya itu atau orang Sundanya itu tetap terlihat. Itu yang disebut dengan intersecting communities. Next, the expert recent claims that cities cannot be told of a linguistic patchwork mix. Because why? Because language and dialect have no simple geographical distribution. And then the second, the interaction between citizen or the people in the city blur. As we know, Java Islands, there are so many provinces which has their own language, such as West Java, Central Java, and East Java. Then, let me focus on East Java. Daerah Surabaya, Malang, Blitar, Ngawi, and etc. Okay? Ngawi is one of city that berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. And how about the language is in Ngawi? Ngawi kota yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahasanya itu bagaimana? Apakah ikut Jawa Tengah ataukah ikut Jawa Timur? Sedangkan bahasa Jawa Tengah dan Jawa Timur itu berbeda. Okay? We call it as geographical distribution. Daerah Ngawi itu yang berbatasan langsung antara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu disebut dengan geographical distribution. Itulah yang disebut dengan yang namanya boundaries might be drawn. Jadi interaksi antara orang itu sudah blur, tidak bisa dikatakan oh orang ini termasuk Jawa Timur, yang ini termasuk Jawa Tengah. Pada berbatasan area perbatasan tadi atau geographical distribution tadi yang blur tadi, itu yang disebut dengan bahasanya tidak jelas di situ. Oke? Tidak bisa disebut dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah karena di situ perbatasan. We call it as geographical distribution. And each person speaks their own typical the way according its place of origin or specific speech community. Oke. Jika keluarganya yang di Ngawi itu lebih cenderung menggunakan bahasa Jawa Tengah, bisa jadi suatu keluarga tersebut menggunakan bahasa Jawa Tengah. Tapi jika di daerah Ngawi itu lebih banyak saudaranya yang tinggal di timur, sehingga dia bisa jadi dia itu juga menggunakan bahasa Jawa Timuran di rumahnya. Oke. Jadi itu tergantung lagi based on their origin specific speech community. Okay. How to get speech community? Okay. One of people could have so many community. It based on the social life. If someone sociable, they will have so many friends and have so many community. Another way to have speech community with networking. What is it? Network is another way of viewing how an individual relates to other individuals in society. Oke, jejaring juga menjadi salah satu faktor seseorang memiliki banyak komunitas. For example, from education, working, hobbies, we could make networking with others people. Next, repertoire. Repertoire is used for all the language that varies, that known and used by speaker in his or her society, work, and daily activity. In fact, every people authorize and use many language variety in their mother tongue. Jadi tidak semua orang ya yang bisa menguasai bahasa tertentu atau menguasai banyak kode tertentu tadi disebut orang itu memiliki banyak komunitas. No, oke. Orang yang memiliki skill bahasa ini, yang memiliki banyak bahasa, dia tahu bahasa Bali, tahu bahasa Madura, tahu bahasa Batak, tahu juga beberapa bahasa komunitas, misalnya tadi
komunitas bus tadi, komunitas misalnya trading, atau mungkin fotografi, atau mungkin dia punya hobi tentang apalagi ya, hobi tentang off-road. Dia juga mengetahui istilah-istilah atau kode yang digunakan dalam komunitas off-road tadi, itu yang disebut dengan namanya repertoire. Jadi tidak mesti satu orang itu memiliki banyak komunitas untuk memiliki banyak bahasa, oke? Tapi orang yang tidak memiliki banyak komunitas tapi dia banyak mengetahui bahasa dan ahli kode, itu yang disebut dengan repertoire. Jadi bahasa dan kode yang didapatkan bisa dari kegiatan kehidupan sosial yang dia jalani, atau misalnya dari pendidikan, dari pembelajaran. Nah, nih seperti Anda, secara tidak langsung Anda mempelajari sosiolinguistik dan Anda bisa menjadi repertoire. Karena apa? Karena Anda sudah mempelajari social life, oke? Atau kehidupan interaksi sosial. Next, there are two types or repertoire. The first is verbal repertoire, means the totally linguistic from employee in social life significant interaction. Jadi bahasa yang didapat dari proses social life, contohnya adalah dari belajar, bekerja, itu yang disebut dengan verbal repertoire. Okay, and then the second type, speech repertoire. Speech repertoire is linguistic varieties used by speech community. The language which get from speech community from our activity in community, I mean, bahasa yang kita dapatkan dalam komunitas kita, okay? Komunitas yang kita ikuti karena hobi, misalnya melalui komunitas tersebut kita bisa tahu menjadi lebih tahu bahasa detail dan spesifik dari komunitas yang kita ikuti. For instance, I'm interested with photography. So, when I join with a photography community in Nganjuk, contohnya, okay, in the community I know istilah-istilah baru in photography seperti kata-kata backlight, fokus, bocor, angle fotonya ke kanan, ke kiri, seperti itu misalnya. Oke, itu yang disebut dengan speech repertoire. Jadi kalau verbal repertoire itu adalah bahasa dan ahli kode komunitas yang kita dapatkan dari proses social life. Jadi bisa dari proses berteman, berbicara dengan orang lain, oke, atau mungkin kita proses belajar, bekerja, itu yang disebut dengan verbal repertoire. Tapi ketika kita menggunakan speech repertoire, itu kondisinya berbeda lagi. Kita harus mengikuti dulu komunitasnya, baru kita tahu tentang istilah-istilah lebih detail dari komunitas tertentu. Itu yang disebut dengan speech repertoire. Okay, thank you. That's all about our materials today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.